broken my heart, and now you leave me, love of my life. Wah, apa sih datang tiba-tiba begitu suara jelek kayak bagus ya suara lu. Tapi lagu nyambung anjing, lagi galau cuy. Galau masalah apa lagi? Biasa cewek. Ya udah lanjutin aja anjing. Lu nyanyi Iya. Love of My Life. Iya. Yo. My life, you had me. You broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Stop. Kayak bagus ya suara lu. Kencang-kencang gitu jelek banget. Tapi kan lagi galau aing anjing. Seenggaknya kalau lagi galau suaranya bagusan dikit lah. Itu udah pakai penghayatan. Coba bahas ya. Suara lu monyet banget, jelek banget anjing. Iya anjing gitu banget. Udah dah. Lu nyanyi anjing. Lu nyanyi nih. Iya. Love of my life, you are. You broken my heart, deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away. Hei, suara mana kecil banget, Lek. Sama motor aja kalah lu, anjing. Mau kedenger gimana? Aing kan lagi galau, anjing. Kalau lu nyanyi kencangan dikit apa? Percuma suara lu bagus, nyanyi kecil banget begitu. Kalah sama motor, anjing. Mendingan suara gua bagus, lu udah jelek, berisik, kenceng banget, sumbang. Yang penting kedenger, Lek. Lu berdua sama aja suara kagak ada yang bagus. Di anjing ngomen mulu. Lu nyanyi, anjing. Coba lu Peran nyanyi. gua datang di sini itu sebagai pemberi masukan yang membangun, bro. Mana ada satu aksi lebih bagus daripada 1000 teori, Bos. Ini mah aksi wae juga filsuf. Membangun. Di mahasiswa, Bos. Membangun tai, kagak ada bakatnya. Iya, anjing ngomen mulu. Kayak netizen lu. Narasi mahasiswa sebagai pembalut keadilan negara. Masih relevankah kala apatisme merajalela? Luka-luka pengkhianatan adalah tayangan yang disaksikan, tapi masihkah ada pergerakan yang menyengat narasi perubahan? Kala baligo-baligo politisi berserakan, wajah mereka menyungikan senyum seolah juru keadilan. Entah sudah berapa banyak yang ternyata seorang ahli persandiwaraan. Kala jalan-jalan raya masih serampangan, pembangunan di tengah gemerlapnya hutang dan kemiskinan. Entah apa maknanya devisa negara bagi segelintir kepentingan. Ini bukan tentang rasa kemanusiaan yang sudah ditelan pusaran kekuasaan. Ini perihal pertanyaan tentang dunia yang tak baik-baik saja dan mahasiswa yang katanya pergi kemana-mana saja. Pergi kemana? Mahasiswa sebagai simbol perlawanan, nasibnya mulai dipertanyakan di atas simposium politik perjuangan. Data-data akan menguji, pandangan-pandangan kelak mengomentari sejauh apakah langkah gontai mahasiswa bagi Ibu Pertiwi. Center for Strategic and International Studies mengabarkan pada kita 2024 pemilu yang akan datang akan didominasi oleh anak muda sampai 60%. Ada 117 juta anak muda yang siap memberikan suaranya pada Indonesia, tapi pada realitanya hanya 6% anak muda yang berani menyuarakan suaranya secara langsung di depan publik. Padahal sejarah mengabarkan pada kita bagaimana Sumpah Pemuda justru diinisiasi oleh anak muda terpelajar. Bagaimana Triturah pada zaman Orde Lama justru tiga tuntutan rakyat itu diperjuangkan oleh anak muda, mahasiswa.
Dan 98 adalah salah satu fenomena yang menjadi kemenangan bagi anak muda dalam meruntuhkan tirani, hegemoni, kekuasaan yang mencengkeram ketidakadilan. Dan itulah kemudian mahasiswa. Tapi fenomena mahasiswa hari ini justru menunjukkan sebaliknya. Betapa banyak mahasiswa yang merasa antara jurusannya tidak ada relevansinya dengan perjuangan politik. Betapa pada hari ini banyak mahasiswa yang mulai apatis, tidak peduli dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan nilai keadilan dan kebenaran. Betapa banyak juga mahasiswa yang pada hari ini akibat arus globalisasi dan era digitalisasi membuat mereka memiliki rasa malas yang tak karuan. Apa benar mahasiswa apatis terhadap politik? Apa pandangan mereka terhadap politik? Tentang pemilu yang akan datang. Nggak terlalu istimewa ya kalau bagi aku. Jadi ya udah sih, kalau misalnya emang seharusnya udah waktunya pemilu, ya udah pemilu aja gitu. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu hektik banget ya. Jadi ya biasa aja gitu. Sekedar tahu. Kayaknya sih belum terlalu ramai. Kemarin tuh sempat rame denger tuh pas yang ada artis yang nyalon di 2 partai. Cuman tahu itu, dan selebihnya belum terlalu ramai sih kalau yang aku tangkep. Tentu bakal rame ya, karena kan sekarang tuh diduga bakal ada sampai 3 calon gitu ya. Akan menjadi momen pemilu yang agak berbeda dari pemilu-pemilu lain mungkin. Kalau tanggapan pribadi sih excited ya, karena kebetulan pemilu kali ini tuh kesempatan pertama aku buat ikut pemilu gitu kan. Jadi cukup kerasa euforianya. Pengetahuan saya tuh terlalu banyak polemik di dalamnya. Mungkin aku di sini pengen berpendapat sebagai seseorang yang cuma lihat politik itu dari pemberitaan sosial media aja gitu kan. Yang aku lihat itu politik yang bisa dibilang kotor ya kalau menurut aku. Bisa dikatakan baik juga gimana ya gitu. Karena seringkali kita menemukan beberapa kasus di mana menunjukkan bahwa sistem perpolitikan di Indonesia itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi gitu. Kayak banyak kasus, banyak korupsi, banyak adu domba dan lain sebagainya gitu. Orang-orang tinggi atau orang-orang yang punya kuasa dalam membangun negara ini atau akan membawa negeri kemana gitu ya. Tapi kita pun bingung gitu apa yang harus kita benahi, karena setiap kali kita menemukan sesuatu hal yang kita anggap itu salah gitu, tapi beberapa pihak menyatakan bahwa itulah yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi lah kalau menurut saya. Sepertinya orientasi tersebut mulai hilang sih kalau menurut aku. Banyak yang tidak peduli akan dibawa kemana, akan dijadikan apa. Yang penting saya bisa berkuasa. Ya baik-baik aja lah. Saya pribadi emang agak kurang terlalu peduli terhadap politik Indonesia. Gitu. Tanggapannya mungkin salah satu mahasiswanya aku juga. Saya sendiri ya mungkin berkaca kepada diri sendiri gitu kan. Karena saya juga merupakan mahasiswa yang agak kurang mengikuti mengenai arus politik dan polemik politik di negeri. Menurut saya itu menjadi hak perseorangan ya menurut saya. Jadi tanggapan tentang mahasiswa yang nggak terlalu ke politik, ya udah itu mungkin pilihan dia gitu, dan pilihan aku juga yang nggak terlalu ikutin politik. Jadi ya udah. Ya begitulah. Sebenarnya sangat disayangkan juga ya, soalnya kan mahasiswa tuh punya peran juga gitu ya dalam memberikan kontribusi berupa ide-ide dan inovasi-inovasi buat Indonesia sendiri gitu. Kalau misalkan mereka kurang melek sama politik, ya sangat disayangkan banget. Generasi muda atau anak muda itu yang nantinya akan menggantikan para politisi sekarang gitu kan. Jangan sampai kita bener-bener gelap banget gitu tentang perpolitikan gitu. Jadi minimalnya sedikitnya tahulah gitu, sedikit-sedikit gitu. Kalau menurut saya sih karena kurangnya komunikasi ya. Pemahaman mengenai politik itu sendiri mungkin ya. Seperti emang mahasiswa itu sebenarnya benar-benar paham gak sih politik itu apa gitu. Dari sistem pemerintahan Indonesia yang terlihatnya rumit. Ya banyak yang mengecewakan, kebijakannya mengecewakan. Atau mengerti gak sih kenapa adanya masa-masa politik atau digunakan untuk apa sih politik seharusnya gitu. Ngapain sih ngurusin politik gitu, ribet ya, ujung-ujungnya golput. Dikarenakan terlalu banyaknya polemik di dalam politik gitu, terlalu banyak drama.
Terus kayaknya tuh politik tuh lebih banyak drama nggak sih kalau di TV gitu. Jadi kayak apa sih gitu, para mahasiswa tuh jadi kurang aware sama politik. Mahasiswa selalu dituntut untuk bisa memberikan pendapat. Punya gelar mahasiswa akan sangat memalukan kalau dia nggak bisa berpendapat. Maka dia akan selalu punya pendapat terkait pemilu dan politik yang akan datang pada tahun 2024. Tapi apakah itu mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang peduli? Ataukah justru tidak dapat tentukan bahwa dia apatis atau tidak apatis? Sebenarnya, seperti apa sih mahasiswa yang apatis itu? Apakah mereka benar-benar ada? Bisa jadi. Kalau menurut aku, apapun itu pasti ada dampaknya ya, kecil atau besar. Sangat berpengaruh, soalnya kan mahasiswa masuk ke sivitas akademika gitu, terus juga akan memiliki dampak tersendiri bagi perkembangan bangsa. Kalau rakyat-rakyat kan kayak nggak tahu gitu ya secara keilmuan tuh kayak gimana sih kebijakan-kebijakan itu. Jadi kalau misalnya anak mudanya aja gak ikut berkontribusi, gimana mau berjalan dengan lancar gitu. Peran mahasiswa, peran dosen-dosen itu terhadap pengawasan, terutama ya pengawasan regulasi-regulasi di pemerintah itu penting banget sih. Iya, jelas. Kenapa? Karena kan yang saya rasakan sendiri gitu di bangku perkuliahan ini, pengajaran yang menjurus kepada politik itu agak kurang. Secara formal aja di sekolah kan udah ya, kayak ada mata pelajaran kewarganegaraan, di perkuliahan pun sama, tapi mungkin balik lagi ke individualnya masing-masing, pengen cari tahu, pengen belajar atau enggak soal itu. Sejatinya seorang siswa ajar atau objek belajar itu perlu bimbingan dari tenaga pengajar. Iya, yang pertama itu pendidikan ngaruh banget sih. Soalnya kalau misalkan tanpa adanya pendidikan politik ya gimana mau aware gitu. Karena kan tadi ya yang aku bilang di awal, bisa karena faktor eksternalnya, bisa karena faktor internalnya. Salah satunya tadi pendidikan politik yang kurang memadai untuk mahasiswanya itu sendiri. Lebih baik lagi gitu, lebih konsisten, menyesuaikan dengan hal-hal yang memang seharusnya menjadi kebenaran. Bisa merubah stigma buruk masyarakat. Apa yang disuarakan oleh para wakil-wakil rakyat itu bisa mewakili rakyat beneran gitu. Dan kita semua semoga politik di kemudian hari bisa lebih baik. Juga kualitas politik Indonesia ke depannya lebih sehat lagi. Jadi ya sebisa mungkin jangan apatis kan kayak aku. Kita bisa lebih aware lah, bisa mulai peduli sama politik. Jangan rebahan mulu. Sebagai mahasiswa itu kan kita harus paham kita mau kemana, kita harus paham apa yang kita lakukan di sini, di dunia ini berarti kan ya, atau di kampus lah minimal gitu. Sehingga jangan lagi tindakan kita sehari-hari itu hanya sekadar mengikuti arus hidup gitu. Ya aku mah hidupnya let it flow aja yang. Jadi teman-teman, ternyata tidak sedikit mahasiswa yang masih punya kepedulian terhadap politik. Dia tidak apatis, mereka memperhatikan perkembangan politik, mereka bahkan apresiatif terhadap pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Walaupun tidak menutup kemungkinan, banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak peduli terhadap politik dengan berbagai banyak faktornya tersendiri. Tapi pada intinya, mahasiswa harus memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini, sebagaimana dalam sejarah. Dan kita tahu Bung Karno pernah menyampaikan pada kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Jadi teman-teman termasuk kelompok yang mana nih? You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You're having me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over.
See, we started